Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu, amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu.
pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salibmu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, telah Kau tebus di atas salibmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak yang baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, bersyukur oleh semua yang baik. Kita boleh bangun dari istirahat kita boleh mengalami segala hal yang Tuhan izinkan kita lewati tanpa lepas dari pertolongan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, sebab Dia Allah yang hadir bagi kita. Dia yang sanggup memulihkan seluruh hidup kita. Dia yang sanggup memberkati seluruh kehidupan kita. Sebab itu mari kita datang menyembah Dia. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu.
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia Allah yang hidup. Haleluya. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Yesus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Yesus, Yesus, kami puji nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Oh
Haleluya, 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 haleluya. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus yang berkuasa, ya Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Haleluya. Yesus yang sanggup pulihkan hidup kami, Yesus yang berkuasa atas seluruh semesta. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang sungguh perkasa, Allah yang sungguh mulia. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang padamu Tuhan, menyanyikan pujian kami, memuliakan nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang tak tertandingi. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh heran, Allah yang hidup selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, pujian ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang begitu hebat. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, dengan yakin, dengan iman kami menyatakan bahwa Engkau-lah pengharapan kami. Sebab kami yakin Engkau hidup, Engkau ada saat ini di setiap hidup kami, dimanapun setiap kami boleh berada. Engkau Allah yang hadir di dalam setiap pergumulan dan kerinduan kami. Bapa, pagi hari ini karena kami tahu Engkau Allah yang hidup dan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, maka kami menaikkan setiap doa kami kepadamu.
sebab Engkau mendengar, sebab Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Bapa, kami bawa bangsa kami kepadamu. Tuhan, terus bekerja. Tuhan, melawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biar bangsa kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden beserta Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Tuhan, tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari lawat hidup mereka, kami berdoa. Tuhan, beri mereka hikmat, memberi mereka kekuatan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka boleh bekerja dengan baik bagi bangsa kami, tanpa ada motivasi lain, tanpa ada kepentingan diri sendiri. Biarlah Tuhan taruh di hati mereka hati yang terbeban untuk memajukan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh semakin hari semakin maju, dipulihkan dari segala kekacauan, dipulihkan dari segala ketakutan-ketakutan yang beredar hari-hari ini yang kami boleh saksikan. Tuhan, dalam segala aspek yang ada, baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik yang ada, Tuhan, banyak hal yang tidak kami mengerti dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melindungi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat juga dalam pendidikan yang ada, bahkan juga Tuhan dalam keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati keamanan bangsa kami sehingga boleh tertib. Tuhan memakai TNI Polri yang terus berjaga, bekerja mengamankan bangsa kami, baik dari dalam maupun dari luar. Serangan apapun yang ada, Tuhan menjaga dan melindungi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Bahkan kami berdoa Tuhan pagi hari ini buat gereja Tuhan, dimanapun boleh berada, baik di desa, di kota, di desa, bahkan di pelosok sekalipun, di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi gereja-Mu sehingga boleh menjadi gereja yang berfungsi, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah bangsa kami, menyatakan kemuliaan Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memperlengkapi hamba-hamba-Mu. Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu sehingga kebenaranlah yang disampaikan, sehingga Injillah yang diberitakan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimerdekakan oleh anugerah-Mu Tuhan, bahkan lewat pemberitaan hamba-hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini juga buat hamba-hamba Tuhan yang dididik di dalam pendidikan hamba-hamba Tuhan, sekolah Alkitab,
sekolah tinggi teologi, dimanapun berada Tuhan. Biarlah itu menjadi wadah pembentukan hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai semuanya itu untuk memperluas pekerjaan Tuhan di bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan terkhusus di tempat ini Bapa. Tuhan, kami berdoa buat GBT Genesis. Kalau sampai hari ini boleh ada berdiri karena kemurahan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala Tuhan dan Ibu Gembala, Pastor Vivi dan Pastor Ishak. Tuhan terus memberkati, mengurapi hamba-Mu dalam pelayanan yang terus dikerjakan, dalam visi dan misi yang ada. Tuhan, mari Tuhan menolong sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Pagi ini kami berdoa juga Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik pelayan musik, pelayan mimbar, WL singer, bahkan multimedia, bahkan asar sekalipun, seluruh bentuk pelayanan yang ada. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Tuhan urapi hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka Tuhan. Tuhan melawas seluruh kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi saksi, mereka boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan atas hidup mereka. Kami juga berdoa pagi ini Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, baik dari lansia sampai balita. Tuhan memberkati dengan kesehatan, perlindungan, kekuatan yang daripada Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang digembalakan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini ada mungkin yang mulai undur dalam pertemuan-pertemuan ibadah, Tuhan Engkau menjamah hatinya, menolong dia dalam segala pergumulan dan kerinduannya, sehingga dia boleh menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya pertolongan, bahwa Engkaulah juru selamat, Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah, sehingga kami boleh bertemu di dalam persekutuan-persekutuan ibadah yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin hari ini mengalami sakit penyakit, bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, mari Tuhan jamah. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa atas segala penyakit. Tuhan memakai seluruh tangan-tangan dokter yang menangani, bahkan lewat obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan bekerja, menyatakan mujizat-Mu bagi umat-umat-Mu Tuhan. Yang dalam pergumulan, berbeban berat, dalam permasalahan, Tuhan hadir memberikan kekuatan, membawa pemulihan, membawa kepada jalan keluar dalam setiap pergumulan yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan menyertai, memberkati
apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, baik yang mengikuti pendidikan, bersekolah Tuhan, baik yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-anak-Mu, sehingga umat-umat-Mu boleh terpelihara, boleh menjadi saluran berkat, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda yang mungkin merindukan, membutuhkan lapangan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan menuntun mereka, dan Tuhan membuka jalan sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang terbaik. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau menjamah rahim yang ada, yang merindukan keturunan. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan mempercayakan keturunan bagi mereka yang merindukan keturunan, sehingga lengkaplah sukacita mereka di dalam keluarga mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, termulialah nama-Mu. Bahkan seluruh jadwal ibadah yang ada di gereja-Mu di tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan melawat, baik dalam ibadah raya, ibadah Genesis Youth, Genesis Women, Genesis ya Tuhan, bahkan Genesis Men yang juga direncanakan untuk diadakan Tuhan. Bahkan dalam ibadah doa malam, semua kubu-kubu doa, CG-CG yang ada, Tuhan pakai semuanya itu untuk membawa jemaat-Mu bertumbuh di dalam iman, boleh bersekutu di dalam Tuhan, bahkan dengan sesama jemaat Tuhan. Kami boleh bertumbuh kuat di dalam iman, boleh mengalami Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan menjawab setiap pergumulan dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah beraktivitas, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan melawat kami semua, dan kami siap beraktivitas pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi di dalam doa kita saat hari ini Bapak Saudara terkasih. Dan tiba saatnya saat ini kita masuk kepada pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Mari Bapak Saudara terkasih, seperti biasa kita sama-sama kembali lagi membaca ayat ini. Satu pasal ini kita baca supaya kiranya kita boleh mengerti ceritanya, kita boleh mengerti apa pesan yang boleh Tuhan sampaikan bagi kita melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita baca sekarang dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 dengan judul perikop yang pertama di sana,
Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Iope. Tiba-tiba rohku meliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar dan bergantung pada keempat sudutnya. Diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu menjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kasirea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama-sama dengan tidak bimbang, dan ke-6 saudara ini menyertai aku.' Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope dan menjemput Simon,' disebut Petrus. 'Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu kepada bangsa-bangsa lain, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan imam. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahwa kelaparan yang besar. Ya, hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dengan mereka mengirimkan kepada penatua dengan perantaraan
Barnabas dan Saulus. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan saat hari ini, di mana kita boleh melihat dua perikop yang sangat luar biasa. Di mana yang pertama di LAI memberikan di sini, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem, di mana dia menjelaskan tentang apa yang boleh dilihat oleh Petrus, saudaraku yang terkasih, dan sebagai pernyataan bahwa kasih karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi bahkan kepada bangsa-bangsa juga itu telah diberikan. Itu yang dijelaskan saudara terkasih, sehingga Cornelius ini ya layak menerima kuasa itu, dan siapapun orang yang percaya kepada Yesus Kristus layak menerima hal itu. Makanya Bapak Saudara terkasih, saat sekarang ini saya memberikan tema khotbah pada saat hari ini adalah Allah membuka pintu, di mana pertobatan anugerah bagi semua bangsa-bangsa. Ini saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan saat hari ini. Saudara-saudaraku, perikop pertama dalam Kisah Para Rasul 11 ini, mereka momen penting. Setelah Petrus pulang dari rumah Cornelius, jemaat di Yerusalem ragu dan ingin penjelasan saudara terkasih. Lalu Petrus menjelaskan penglihatannya, kunjungannya ke rumah orang bukan Yahudi yang terutama. Bagaimana orang bukan Yahudi yang terutama, bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, kepada orang-orang Israel. Reaksi jemaat akhirnya bukan kecam tetapi pujian kepada Allah. Dari peristiwa ini kita belajar bagaimana tindakan Allah dapat menembus batas-batas tradisi manusia yang memperluas keselamatan bagi semua bangsa-bangsa. Di mana saudara terkasih, orang-orang Yahudi yang melihat Petrus datang ke rumah orang non-Yahudi, sehingga dikatakan, kamu, kenapa kamu makan di rumah orang yang tidak bersunat itu dan makan bersama-sama dengan mereka? Itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu tadi. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Petrus menjelaskan segala sesuatunya secara berturut-turut dengan katanya, bahwa ketika dia sedang berdoa di Yope, tiba-tiba rohnya Petrus diliputi dengan kuasa ilahi dan melihat suatu penglihatan. Ini saudara terkasih, apa yang dikatakan halal oleh Allah, engkau tidak bisa mengatakan itu haram. Itu dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini saudara terkasih. Makanya Bapak Saudara terkasih, kita bisa melihat bagaimana Petrus itu menceritakan penglihatannya, bahwa makanan-makanan yang dianggap oleh Petrus, oleh orang-orang Yahudi adalah haram. Dia mendapatkan penglihatan, panggilan Allah untuk pergi ke rumah Cornelius, yaitu seorang Bani Romawi, saudara terkasih. Dia seorang Bani Romawi, dan bagaimana Roh Kudus turun ke atas mereka dan mendengarkan Injil, tanda bahwa Allah juga menerima bukan hanya orang Yahudi. Ini seperti saya katakan tadi di awal. Itu sebagai tanda bahwa mereka juga dapat menerima tanda daripada Roh Kudus itu. Sebagaimana orang-orang para murid-murid ketika merayakan hari Pentakosta, seperti dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2, demikian juga halnya yang dinyatakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ini saudara terkasih. Maka daripada itu kita bisa melihat bagaimana Petrus ini menjelaskan kepada orang-orang Yahudi itu, bahwa walaupun mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka tetap sama seperti kita diberi dengan Roh Kudus. Nah, saudara terkasih, kita boleh melihat 3 poin yang perlu kita pelajari daripada cerita ini saudara terkasih, yang boleh memberkati kita. Yang pertama yang boleh kita pelajari daripada teks ini saudara terkasih, Tuhan itu mengubah paradigma kita, di mana wahyu Allah itu mengatasi daripada tradisi yang ada, sehingga Allah itu mampu mengubah paradigma setiap orang, termasuk paradigma orang-orang Yahudi pada saat itu saudara terkasih. Dengan penglihatan yang boleh dilihat oleh Petrus, yang itu berasal daripada Allah itu sendiri, mampu mengubah pemikiran atau paradigma oleh orang-orang Yahudi, yang mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sangat eksklusif saudara terkasih. Mereka berkeyakinan bahwa hanya mereka saja yang dapat menerima kuasa daripada Roh Kudus itu, hanya mereka saja yang dapat menerima Roh Kudus itu. Lalu orang-orang yang non-Yahudi itu tidak dapat menerima, tidak layak. Sehingga mereka mengatakan hal yang seperti yang kita katakan tadi, bahwa engkau telah makan di rumah orang yang tidak bersunat, di rumah orang yang tidak kudus. Karena memang saudara terkasih, mereka meyakini bahwa orang-orang kudus itu orang-orang yang bersunat, yang menerima perjanjian.
kepada Allah itu saudara terkasih. Lalu kita bisa melihat inti kata daripada Petrus adalah pengakuan bahwa itu adalah tindakan daripada Allah itu sendiri. Dengan mimpi yang dijelaskan oleh Petrus itu, mimpi yang dialami oleh Petrus ini, itu adalah tindakan daripada Allah itu. Sehingga itu yang mengubah apa yang selama ini dianggap tabu, diubah oleh penjelasan yang dijelaskan oleh Petrus ini saudara terkasih. Sehingga mereka bisa menerima hal itu saudara terkasih. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa bahwa memang benar-benar kuasa daripada firman Tuhan itu mampu saudara terkasih mengubah paradigma kita. Yang mungkin paradigma kita salah, paradigma kita yang tidak tepat dengan firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu mampu mengubah kita saudara terkasih. Sehingga kita bisa melihat apa? Kita jangan sampai terkunci saudara terkasih dengan sesuatu hal yang dikatakan, oh dulu seperti ini, dulu nenek moyang kita melakukan hal ini, dulu mereka melakukan ini, dulu. Sehingga kita terus tetap melakukan hal itu, sementara kita sudah tahu firman Tuhan, itu salah Bapak saudara terkasih. Tetapi kita harus menentang hal-hal yang seperti itu, tidak bisa terkunci di dalam kata, oh dahulu nenek moyang kita seperti ini. Tidak, paradigma kita harus diubah. Dan kita harus mau diubah oleh firman Tuhan. Jika memang firman Tuhan mengatakan ini, walaupun nenek moyang kita dulu melakukan itu, kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus melakukan ini yang diperintahkan oleh Allah itu saudara terkasih. Karena terkadang kalau kita selalu terfokus kepada apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita, bahwa nenek moyang kita dulu seperti ini, itu akan menghambat kita saudara terkasih untuk menutup telinga terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi ini tadi. Mereka langsung mengecam. Engkau sudah makan di rumah orang Yahudi. Non-Yahudi. Engkau tidak bisa melakukan itu, secara tradisi itu salah. Nah, kira-kira seperti itu saudara terkasih. Tetapi di sini kita bisa melihat paradigma mereka diubahkan. Bahwa bukan hanya orang Yahudi yang dapat menerima Roh Kudus itu. Nah, hal itu dua saudara terkasih yang perlu kita perhatikan. Terkadang di dalam kehidupan kita, kita melihat suatu karya daripada Roh Kudus itu sesuatu hal yang tidak berbeda. Kita kata suatu hal yang berbeda, tidak masuk logika kita saudara terkasih. Kita terkadang tidak bisa menerima hal itu. Tetapi kita harus perlu melihat kembali supaya kita jangan langsung menghakimi, supaya kita langsung jangan menjudge, oh ini salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita harus perlu mengamati kembali. Kita harus melihat apakah ini benar daripada Roh Kudus, apakah itu benar dikatakan oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita bisa melihat karya daripada Roh Kudus itu dan mengerti apa rencana daripada Roh Kudus itu. Nah, dalam gereja sehari-hari saudara terkasih, kita harus membuka ruang pelayan bentuk pelayanan yang baru dengan buka tangan pada umat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kita tidak langsung melihat, oh ini kamu bukan orang sini, kamu boleh ini, itu dan itu. Tapi kita harus ada orang datang, orang baru, siapapun itu datang, lihat. Kita sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Bukan mengikuti, oh dulu katanya ke sini nggak bisa ibadah orang-orang yang dari Protestan, harus orang yang karismatik. Itu contohnya saudara kasih. Karena dari dulu nenek moyang kita ibadah di gereja ini adalah orang-orang karismatik. Itu. Kita tidak boleh menolak hal seperti itu. Kita harus melihat jika memang Roh Kudus mengarahkan ke sini, kita terima pelayanan di sini, beribadah di tempat ini. Itu saudara kasih. Dan kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu mengubah paradigma kita saudara terkasih. Bahkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh nenek moyang sekalipun, jika memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan diubah. Apa yang dikatakan juga sama kita bisa melihat saudara terkasih, bahwa dikatakan itu suatu hal yang tidak halal. Lalu firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang dikatakan Allah itu halal, engkau tidak dapat mengatakan bahwa itu haram. Dikatakan seperti itu saudara terkasih. Jadi yang paling inti itu firman Tuhan. Walaupun nenek moyang mengatakan seperti itu, ikuti apa kata firman Tuhan. Paradigma kita harus diubahkan. Jangan terpatok kepada kata, oh dulu nenek moyang kita seperti ini, enggak. Saudara kasih. Tapi kita harus mau diubahkan walaupun
Terkadang itu suatu hal yang tidak masuk akal menurut kita, tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kita, ajaran yang berlaku di daerah kita, di tempat kita, karena nenek moyang kita dulu semuanya. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan tidak, harus berani mengatakan itu tidak. Nah, itu saudara terkasih yang pertama kita perlu lihat dari cerita ini. Lalu yang kedua, poin yang perlu kita pelajari daripada firman Tuhan ini adalah tanda penerimaan. Di mana itu adalah pemberian dari Roh Kudus sebagai bukti Allah menerima. Kita bisa melihat saudara terkasih, ketika Petrus mengatakan, berbicara bahwa dia dari rumahnya Cornelius, Roh Kudus turun atas Petrus. Kita bisa lihat di ayat 10 tadi. Dan orang-orang Yahudi yang ikut itu heran karena mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang memuliakan Allah. Ini saudara terkasih yang perlu kita lihat, bahwa Roh Kudus yang diberikan itu, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah pemberian. Bahwa pemberian itu adalah Roh Kudus itu. Kita bisa lihat nanti di pasal 10 saudara terkasih tentang bagaimana Cornelius itu dibaptis sehingga dia menerima Roh Kudus itu saudara terkasih. Ketika dia memiliki kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berkata-kata ini, kita bisa lihat saudara terkasih, kita baca kembali di ayat pasal 10 ayat 44 katakan seperti ini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus di atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Itu saudara terkasih. Jadi apa yang dinyatakan kepada Cornelius, dinyatakan kepada Cornelius oleh Roh Kudus, itu adalah pemberian daripada Allah itu, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Itu adalah pemberian Allah itu saudara terkasih. Di mana kita bisa melihat dari bahasa aslinya saudara terkasih, kalau kita bisa dari bahasa Yunaninya, kata yang dipakai oleh Petrus pada masa itu untuk mengatakan kata pemberian ini, itu menggunakan kata dorea, yang artinya pemberian. Dan di mana di dalam konteks ini itu menunjukkan suatu tanda, bukan hanya sekedar tanda eksternal, melainkan pemberian Roh Kudus yang sama yang dialami oleh jemaat mula-mula. Artinya apa yang dialami oleh jemaat mula-mula di pasal 2 saudara terkasih dijelaskan, itu suatu hal yang sama, tanda yang sama diberikan kepada Cornelius itu juga. Jadi kita bisa melihat bahwa itu suatu hal yang tidak berubah. Suatu hal yang sama. Walaupun dengan orang-orang yang berbeda, tetapi itu suatu hal yang sama saudara terkasih. Dan pemberian Roh Kudus ini adalah suatu hal yang otentik, bahwa Allah itu menerima orang-orang itu. Dengan kata lain bahwa bukan keputusan manusia atau keputusan Petrus mengizinkan mereka untuk menerima Roh Kudus itu, tetapi memang benar-benar itu adalah karya daripada Roh Kudus. Itu adalah keputusan daripada Allah melalui Roh Kudus itu saudara terkasih. Makanya kita bisa melihat tanda pekerjaan Roh Kudus itu harus dihormati. Ketika ada sesuatu hal yang bekerja dalam gereja kita, apakah itu cocok dengan dengan adat kita, melainkan apakah ini buah daripada roh itu sendiri, perlu kita cross check kembali lagi. Perlu kita bisa melihat kembali lagi hal-hal apa yang boleh terjadi di daerah kita, di gereja kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Karena kita jangan sampai saudara sempat menghambat panggilan yang diberikan oleh Roh Kudus. Karena kita apa? Berbeda budaya, berbeda status, berbeda latar belakangnya juga. Itu terkadang menghambat kita untuk melihat atau menyatakan kuasa daripada Roh Kudus itu di dalam diri seseorang. Sehingga mari saudara terkasih, ketika firman Tuhan mengatakan hal ini, walaupun sesuatu hal yang berbeda dengan kita, dengan orang-orang yang berbeda, jangan sampai sempat kita langsung menjudge itu adalah suatu hal yang salah, itu bukan daripada Roh Kudus. Lihat kembali lagi, apakah itu memuliakan Roh Kudus itu. Karena tandanya itu tetap sama saudara terkasih, dari dahulu sampai sekarang, itu sama. Tidak ada bedanya. Dengan kita juga sekarang ini saudara terkasih, dengan kita menerima Roh Kudus itu sama saudara terkasih semuanya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Sehingga itu memang benar-benar itu adalah bukti tanda penerimaan Roh Kudus itu ada di dalam
kita, saudara terkasih. Lalu poin ketiga yang boleh kita pelajari daripada teks ini, saudara terkasih, bahwa Allah memberi pertobatan yang menjadi hidup. Ini, saudara terkasih. Kita bisa melihat reaksi jemaat di Yerusalem setelah mendengar penjelasan daripada Petrus. Mereka diam, lalu memuliakan Allah. Sesungguhnya Allah juga memberikan kepada bangsa-bangsa itu pertobatan itu, saudara terkasih. Pertobatan dari tradisi-tradisi yang sebelumnya itu, yang mereka menganggap, ini tidak bisa, kamu tidak bisa datang untuk bertemu dengan orang-orang non-Yahudi, tetapi kamu harus apa? Harus tetap memisahkan diri dari mereka. Dan akhirnya paradigma mereka diubahkan, mereka ditobatkan, saudara terkasih, dan akhirnya mereka apa? Menerima ada suatu tanda yang sama juga seperti mereka alami sebelumnya, yaitu mereka jemaat mula-mula. Dan setelah mereka melihat itu, ada pertobatan dari mereka. Paradigma, pertobatan daripada paradigma yang salah sebelumnya itu, saudara terkasih. Jadi kita bisa melihat karya daripada Roh Kudus itu apa? Mengubah paradigma, memberikan sebuah tanda, dan juga memberikan pertobatan bagi orang-orang yang melihat tanda itu, melihat perubahan paradigma itu, saudara terkasih. Makanya Bapak saudara terkasih, kita boleh melihat bahwa pertobatan yang dikatakan di sana itu berasal dari kata metanoia. Itu adalah perubahan pikiran, arah hidup. Yang dulunya mereka berpikir harus mengikuti apa yang kata nenek moyang, harus mengikuti terus menerus apa yang kata nenek moyang, akhirnya paradigma mereka diubahkan. Mereka bertobat, pola pikir mereka diubahkan. Mereka menuju kepada Kristus itu, saudara terkasih. Ketika mereka diubahkan, mereka menuju kepada hidup itu. Menuju kepada hidup, menggunakan kata eis joen, yang itu menegaskan tujuan daripada pertobatan itu. Jadi dia bukan hanya sebatas berbalik arah. Jadi dari sini kita bisa melihat, saudara terkasih, dari kata Yunani eis joen ini, itu menunjukkan suatu pertobatan, mengubah arah hidup dari kehidupan lama, dari kehidupan yang sebelumnya salah, menuju kepada kehidupan yang benar, yaitu merujuk kepada Kristus itu, saudara terkasih. Bukan hanya sebatas metanoia, perubahan arah biasa saja, berbalik arah. Bukan hanya sebatas berbalik arah saja. Tetapi di sana ditekankan dengan kata eis join ini, mengubah hidupnya mengarah kepada Kristus itu. Jadi mereka mengalami pertobatan, bukan hanya sebatas berbalik arah saja, menyesali perbuatan itu saja, tetapi mengarahkan kembali hidup kepada Kristus. Maka hal itu juga, saudara terkasih, yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sesuatu kesalahan, mengalami sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita bertobat. Dan ketika kita bertobat kepada Tuhan, kita mengalami metanoia, saudara terkasih, dengan karya daripada Roh Kudus itu, sehingga mengubah arah hidup kita. Kita berbalik dari hidup yang lama, kesalahan itu, pertobatan itu, kita mengalami penyesalan itu, sehingga kita bertobat, berpaling kepada Kristus, berbalik arah. Dan bukan hanya sebatas berbalik arah saja, tetapi berbalik arah dan menuju kepada Kristus itu, saudara terkasih. Ini yang perlu kita pelajari. Walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang Yahudi ini awalnya menentang bahwa kita tidak boleh bertemu dengan orang-orang bersunat, mereka diubahkan pikiran, saudara terkasih. Mereka berpikir dahulu apa yang kata oleh nenek moyang, itu yang benar. Mereka diubahkan. Diarahkan kepada apa? Diarahkan kepada Kristus itu. Maka daripada itu, saudara terkasih, mari kita sama-sama diingatkan kembali lagi dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita bisa melihat, ditekankan kembali di dalam bahasa aslinya itu tadi, saudara terkasih. Ada kata eis joen ini, menuju hidup. Atau bisa katakan ke dalam hidup. Yaitu menegaskan tujuan daripada pertobatan, metanoia tadi yang sudah dialaminya. Dari kehidupan lama mengarah kepada kehidupan yang baru, yaitu menuju kepada Kristus itu, saudara terkasih. Inilah, saudara terkasih, yang boleh kita lihat. Jadi akhirnya semua jemaat pada saat itu setuju bahwa yang terjadi itu bukan hanya sekedar fenomena sosial saja, tetapi itu memberikan apa? Hasil, yaitu pertobatan itu, saudara terkasih. Makanya kita harus perlu melihat adanya pertobatan di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Jadi ini, saudara terkasih, yang boleh kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Mari
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama belajar bahwa wahyu Allah itu dapat menggoncangkan tradisi. Bahkan juga pemberian Roh Kudus itu adalah sebagai tanda penerimaan Allah. Dan pertobatan yang diberikan oleh Allah berarti kita mengalami hidup yang baru. Hidup yang lama diubahkan ke dalam kehidupan yang baru. Mari, jadi ini saudara terkasih kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, yang boleh meneguhkan kita kembali dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ternyata para al-wahyu daripada Allah itu mampu mengubahkan paradigma kita yang mungkin selama ini kita mengikuti apa yang ada tradisi di daerah kita. Paradigma kita diubahkan dan kita harus mau mengubah paradigma itu, dan kita mengalami penerimaan dari para Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa kita benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah itu ada pertobatan di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Inilah Bapak Ibu saudara terkasih kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Bila kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita di dalam kehidupan kita dan boleh memberkati kita untuk melangkah dalam kehidupan kita ini dengan sukacita yang daripada Kristus itu, saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat hari ini, Bapak. Kami boleh mengerti bahwa Allah itu adalah yang Maha Kuasa, yang mampu Tuhan mengubahkan paradigma kami yang mungkin salah. Bahkan walaupun itu suatu hal yang tradisi di daerah kami, itu mampu diubahkan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus saja yang boleh mengubahkan paradigma kami. Bahkan pemberian Roh Kudus adalah sebagai tanda penerimaan Allah, bahwa Allah menerima kami di dalam kehidupan-Mu Tuhan Yesus, di dalam kerajaan surga, bahwa kami layak Bapa dilayakkan oleh kematian Kristus dalam kayu salib untuk mengubahkan kami sehingga kami diterima di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Dan setelah kami melihat hal itu, maka kami mengalami pertobatan itu Bapa, yang dahulunya hidup di dalam dosa, sekarang hidup dalam hidup baru, yaitu di dalam kebenaran itu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat hari ini boleh memberkati kami dengan memberikan kami semangat Bapa untuk menjalani hari-hari kami. Inilah Tuhan menjadi doa kami, ucapan syukur kami buat kebenaran firman-Mu, dan kami siap Bapa untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau dalam satu hari ini untuk menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini doa bagi kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan bagi setiap kita yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku
Puji Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu. Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu. Amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu. Pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salib-Mu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, Yesus, telah Kau tebus di atas salib-Mu. Kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu,
karena begitu besar cintamu. Kau merelakan dirimu disalibkan supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia. Oh,